Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? I hope you are always in a good condition. So before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Miss Deka tadi minta kalian untuk yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini walaupun cuma lewat online, walaupun cuma lewat video aja, tapi teman-teman tetap semangat. Teman-teman tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Dan semoga pembelajaran hari ini juga berjalan dengan lancar. Amin. Okay, so today we are going to learn about verb to be is, am, are. Okay, so sebelum kita masuk ke materinya, silahkan teman-teman siapkan worksheet yang sudah di print out. Lalu setelah itu siapkan juga notebook atau buku catatan, dan juga siapkan stationery atau alat tulis. Ya, oke, silakan. Sudah? Oke, great. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang verb to be is, am, are. Apa sih itu verb to be is, am, are? To be seperti katanya ya, verb. Verb itu kan kata kerja ya. Jadi, nggak jauh-jauh artinya. Jadi, verb to be is, am, are adalah kata dalam suatu kalimat yang berfungsi sebagai kata kerja. Nah, verb to be is, am, are ini biasanya ada di simple present tense, di tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang. Nah, itu pakai is, am, are. Nah, verb to be is, am, are ini biasanya mengikuti subject pronoun. Masih ingat subject pronoun itu apa? Teman-teman tahu kan subject pronoun itu apa? Oke, biar Miss Deka kasih tahu lagi. Jadi, subject pronoun itu adalah they, we, I, you, he, she, it. Udah inget kan sekarang? Ya, jadi biasanya subject pronoun itulah yang diikuti oleh is, am, are. Nah, Miss, gimana sih? Apa is, am, are itu bisa diikuti oleh apakah is bisa diikuti oleh semua subject pronoun? Apakah am juga bisa diikuti oleh subject pronoun? Apakah are juga seperti itu? Tidak. Jadi, semua ada aturannya. Gimana sih, Miss, aturannya? Aturannya seperti ini. Nah, oke. Jadi semua subject pronoun itu sudah diplot untuk diikuti oleh to be apa. Nah, jadi sudah ada pembagiannya, sudah ada aturannya. Nah, aturannya adalah seperti ini. Yang bisa mengikuti to be, am adalah subject pronoun I. Hanya I. Oke? Jadi I am. Gitu. Nah, subject pronoun yang bisa diikuti oleh to be, are adalah subject pronoun you, they, we. Hanya 3 itu. You, they, we. Jadi you are, we are, they are. Setelah itu bisa noun, bisa object. Gitu. Selanjutnya adalah to be is. Jadi subject pronoun yang bisa diikuti oleh to be is adalah subject he, she, it. Ya, jadi ingat kalau am itu hanya bisa diikuti oleh subject I, sedangkan are itu ada to be yang mengikuti subject pronoun plural atau subject pronoun yang jamak seperti they, we, you. Kan jamak ya, you itu kan bisa berarti kalian juga, nggak cuma berarti kamu. Makanya di sini you harus diikuti oleh are. We juga kan jamak ya, lebih dari 1. We itu kan kita itu kan berarti aku dan kamu. Berarti kan itu lebih dari 1, makanya itu jamak. Oleh karena itu, to be yang bisa mengikuti we adalah to be, are. And then they itu kan artinya mereka. Mereka itu kan berarti kan pasti banyak ya. Nah, karena itu di sini they itu diikuti oleh to be, are. Gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau is itu mengikuti subject pronoun yang singular, yang tunggal, selain saya ya. Jadi kalau saya itu cuma bisa pakai am, I itu cuma bisa pakai am untuk
tunggal yang lain, untuk subjek pronoun tunggal yang lain, makanya is. Seperti apa sih? Seperti he, she, and it. He itu kan dia laki-laki, berarti kan satu doang nih. She juga dia perempuan, satu doang. Dan juga it itu kan merujuk kepada suatu benda atau binatang yang satu gitu ya, yang tunggal. Makanya pakainya is. He is, she is, it is. Gitu teman-teman. Oke. Yuk sekarang kita buka worksheetnya yuk. Kita coba kerjakan ya. Ini adalah worksheet halaman pertama. Jadi ada 2 halaman ya. Ada 3 halaman. Yang pertama cover, yang kedua ini, dan yang ketiga nanti ada lagi. Nah, exercise 1 yang ada di exercise 1. Yuk, fill in with the verb to be. Nah, di situ ada beberapa pronoun tuh. Semua pronoun itu kosong, nggak ada to be-nya. Nah, di sini Miss Deka minta kalian untuk mengisi to be berdasarkan pronoun-pronoun itu, berdasarkan subjek pronoun tersebut. Nah, tadi kita udah bahas nih. Yuk, silakan teman-teman ditulis. Yuk, silakan teman-teman dijawab ya. Nah, semuanya itu, setelah semuanya punya to be, semuanya diikuti oleh kata happy. Happy itu kan senang. Senang itu adalah adjective, kata sifat. Nah, silakan dilengkapin dari atas sampai bawah, ditambahin kata happy juga. Oke, Miss Deka kasih satu contoh. Di sini ada kata I. I itu diikuti oleh great. I itu diikuti oleh am. Jadi I am happy. Ditambahin lagi happy. I am happy. I am happy berarti saya senang. Silakan ya yang lain dilengkapi. Setelah itu yuk kita lihat ke soal kedua. Di sini instructionnya adalah match as in the example. Lihat deh example-nya ada Alice is. Alice itu kenapa sih harus is? Alice itu kan perempuan dan dia tunggal. Nah, kita bisa bilang kan kalau Alice itu pronoun-nya adalah she. Nah, kita udah belajar kan tadi she pakai apa? Pronoun apa? Pronoun is. That's great. Makanya di sini Alice itu pasangannya is gitu. Nah, gitu. Yuk teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga. Instruksinya. Oh, ini ada dragon. Namanya help Draggy to write a letter. Jadi di sini Draggy mau bikin letter dan kita disuruh membantu untuk melengkapi to be-nya. Yuk kita bantu Draggy yuk. Pakai apa I? Yuk silakan ditulis. Lalu ada I bla 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 Draggy. Lalu I bla 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 a good dragon. Lalu ada lagi my brother berarti kan dia laki-laki ya, atau he. Berarti di sini pakai apa nih to be-nya? Gitu. Oke, untuk selanjutnya silakan dikerjakan ya. Yuk number 4. Fill in with the verb to be. Jadi yuk isi yuk. Miss Deka akan kasih contoh number 9. David, Sam, and Pam bla 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 ate. Jadi di sini kita fokus ke subjeknya atau yang depannya ya. Ada David, ada Sam, ada Pam. Berarti kan dia lebih dari satu. Nah, lebih dari satu dan itu adalah orang ketiga. Berarti bisa disebutkan kalau David, Sam, and Pam itu pronounnya adalah they. Nah, they itu mengikuti to be apa sih? To be are. That's great. Jadi David, Sam, and Pam are eight. Gitu ya, teman-teman. Bisa ya untuk yang lainnya. Yuk coba dikerjakan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini dijelaskan lagi, Miss Deka jelaskan lagi di atas. Ingatkan lagi, use am with I. Are is used with you, we, and they. And also use is with he, she, and it. Di sini tuh kayak remind you. Ini kayak mengingatkan kalian, mengingatkan teman-teman untuk penggunaan am, are, and is itu untuk subjek pronoun apa gitu ya. Oke, yuk complete yang pertama yang di atas itu. Miss Deka kasih contoh satu soal ya. The dog bla 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 very cute. The dog itu binatang, ya kan? Dan binatangnya itu satu. Berarti di sini subjek pronounnya adalah it. That's great. Jadi the dog is very cute. Next,
It bla 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 my neighbors. It itu diikuti oleh to be is. That's great. Nah, setelah itu ada lagi its name. Its name itu kan berarti namanya, dan namanya itu cuma satu. Berarti kita pakainya pronoun it. Nah, it itu diikuti oleh is. Ya, jadi untuk nomor 1, untuk semua blank space di situ atau bagian rupang di situ diikuti oleh to be is. Ya, to be is. That's great. Yuk, silakan ditulis. Setelah itu coba dikerjakan nomor 2 sampai 10 ya. Oke, sekarang complete and match. Yuk, number 1. Crab bla 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 the most delicious food in my opinion. Crab itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? That's great. Crab itu adalah kepiting. Kepiting itu kan berarti animals ya, binatang, dan binatangnya di sini yang disebutkan adalah satu. Jadi crab itu subjek pronounnya adalah it. Nah, to be yang mengikuti it adalah is. That's great. Yuk ditulis. It is crab is the most delicious food in my opinion. Nah, ini crabnya yang udah digoreng ya, makanya the most delicious atau makanan yang paling enak menurut saya. Gitu. Nah, yuk kita sekarang tinggal di match. Mana sih yang crab? Teman-teman pasti tahu ya gambar yang crab mana? That's great. Itulah gambar crab. Nah, sekarang coba yang lainnya. Yang lainnya dilengkapi gitu ya. Oke. So, teman-teman, sekarang teman-teman udah bisa ya, udah tahu ya penggunaan is, mr untuk subject pronoun yang seperti apa. Jadi kalau is itu digunakan untuk subject pronoun she, he, and it. Untuk subject and to be are digunakan oleh subject pronoun they, we, you. Dan to be am digunakan oleh subject pronoun I. Hanya subject pronoun I. Gitu ya teman-teman. Okay, so that's all for today. That's all for material today. Jangan lupa dikerjakan semuanya, lalu difoto ya ke Miss Deka. Akan Miss Deka nilai di situ. Okay? Thank you. That's all for me today. Semoga teman-teman bisa paham semua ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, untuk tetap jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan, tetap selalu beribadah. Dan Miss Deka tunggu ya tugasnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.